Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita lanjut ke materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik yang disebut juga dengan rumus ABC. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, yang perlu kalian ingat, A itu apa? A itu koefisien X kuadrat. Ya, A itu koefisien X kuadrat. B itu koefisien X. Nah, C itu adalah konstanta. Jadi konstanta itu hanya bilangan yang tidak disertai variabel. Nah, kalau dengan menggunakan rumus ABC, maka penyelesaian dari persamaan kuadrat itu bisa dicari dari negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Ya, 12 dikurangi 5x dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0. Langkah pertama kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A itu apa? Koefisien X kuadrat. Di sini koefisien X kuadratnya berapa? Negatif 2. Jangan sampai salah 2 ya. Di sini negatif 2, bukan positif 2. Ya. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien X. Jadi B itu koefisien X. Di sini koefisien X-nya kita dapatkan berapa? Negatif 5. Kemudian C konstantanya adalah positif 12. Ya. Kemudian kita cari nilai X-nya adalah pakai rumus ABC negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Negatif B artinya negatif dari B. B-nya sendiri negatif 5 berarti negatif dari negatif 5. Nah, plus minus akar B kuadrat. Nah, B kuadrat itu berarti negatif 5 dikuadratkan. Dikurangi 4AC berarti dikurangi 4 kali A kali negatif 2 kali C. C-nya adalah positif 12 per 2A. 2A itu berarti 2 kali A. A-nya sendiri negatif 2. Kalau sudah kita lanjutkan. Negatif dari negatif 5 itu adalah positif 5. Kemudian negatif 5 dikuadratkan itu 25. Kemudian negatif 4 kali negatif 2 itu positif 8. Positif 8 kali 12 itu positif 96. Kemudian 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Kemudian akar 25 ditambah 96. Nah, akar 25 ditambah 96 adalah akar 121. Akar 121 itu adalah 11. Sehingga nanti kita dapatkan nilai X-nya adalah 5 plus minus 11 per negatif 4. Nah, di sini kita cari X yang pertama dulu, yaitu 5 ditambah 11 dibagi negatif 4. Ya, kita ambil yang plusnya dulu. 5 ditambah 11 yaitu 16. Nah, 16 dibagi negatif 4 ketemu negatif 4. Jadi X yang pertama adalah negatif 4. Kemudian X yang kedua, 5 dikurangi 11 per negatif 4. 5 dikurangi 11 berapa? Negatif 6. Nah, negatif 6 per negatif 4. Ingat, negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, tinggal positif 6 per 4 atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 2 atau nanti bisa juga ditulis menjadi 1,5. Ya. Jadi 12 dikurangi 5x dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0 mempunyai akar-akar atau penyelesaian yaitu X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 3 per 2. Contoh soal berikutnya. 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 10 sama dengan 0. Di sini A-nya kita tentukan dulu. A itu koefisien X kuadrat berapa? Positif 2. Kemudian B koefisien X.
Nah, di sini koefisien X-nya adalah negatif 9. Kemudian C konstanta itu adalah positif 10. Kemudian rumus ABC-nya adalah X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Negatif dari B, B-nya sendiri negatif 9, berarti negatif dari negatif 9, plus minus akar B kuadrat, berarti negatif 9 dikuadratkan, dikurangi 4AC, berarti dikurangi 4 kali A, yaitu kali 2, kali C, berarti kali 10, per 2A, berarti 2 kali nilai A, ya, 2 kali 2. Dari sini negatif dari negatif adalah positif. Kemudian negatif 9 dikuadratkan itu positif 81. Kemudian negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Negatif 8 kali 10 itu adalah negatif 80. Dari sini 81 dikurangi 80 ketemu berapa? 1. Nah, akar 1 itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan nilai X yang pertama adalah 9 ditambah 1 per 4. Nah, 9 ditambah 1 per 4 itu menghasilkan 10 per 4 atau 2,5. Kemudian X yang kedua, penyelesaian yang kedua yaitu 9 dikurangi 1 per 4. 9 dikurangi 1 per 4 kita dapatkan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 10 sama dengan 0 mempunyai dua penyelesaian yaitu x sama dengan 2,5 atau x sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan berikutnya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah yang harus kalian ikuti, yang pertama pastikan nilai A harus bernilai 1. Lah bagaimana kalau belum 1? Ya harus diubah menjadi A-nya sama dengan 1. Kemudian kalau A-nya sudah bernilai 1, langkah berikutnya konstanta letakkan di ruas kanan. Nah, kalau sudah berikutnya kedua ruas. Nah, kedua ruas ini maksudnya baik ruas kiri maupun ruas kanan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X atau kuadrat dari setengahnya nilai B. Nah, kemudian yang keempat, nyatakan ruas kiri sebagai kuadrat dari X ditambah setengahnya koefisien X. Ya. Kuadrat dari X ditambah setengahnya koefisien X. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, contoh yang pertama, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, sekarang langkah pertama, nyatakan nilai A sama dengan 1. Nah, pada soal ini, nilai A atau koefisien X kuadrat sudah bernilai 1. Berarti kita langsung lanjut ke langkah yang kedua. Konstanta letakkan di ruas kanan. Nah, di sini konstantanya negatif 40 ini masih di ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan. Nah, negatif 40 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif 40. Nah, kalau sudah, kemudian langkah berikutnya, kedua ruas, yaitu ruas kiri maupun ruas kanan, kamu tambah dengan kuadrat dari setengahnya koefisien X. Di sini koefisien X-nya berapa? 3, positif 3. Sehingga ruas kiri ditambah kuadrat dari setengahnya 3, ruas kanan juga ditambah kuadrat dari setengahnya 3. Nah, dari sini ruas kiri ini bisa kita tulis menjadi X ditambah 3 per 2. 3 per 2 itu asalnya dari setengah kali 3 ini tadi. Ya, setengah kali 3 itu 3 per 2. Jadi bisa ditulis menjadi kuadrat dari X ditambah 3 per 2. Ya, sama dengan 40 ditambah kuadrat dari 3 per 2. Nah, kemudian berikutnya ini tetap
Untuk ruas kiri, kuadrat dari X ditambah 3/2 sama dengan 40 ditambah, nah sekarang ini kita selesaikan, 3/2 dikuadratkan. 3 dikuadratkan itu 9, 2 dikuadratkan adalah 4. Dari sini 40 ditambah 9/4, kita samakan penyebutnya, ya, yaitu penyebutnya adalah 4. 4 kali 40 itu 160. Ya. Dari sini 4 dibagi 4, 1 kali 9 itu 9, menjadi 169/4. Dari sini, nah kuadratnya kita hilangkan. Nah kalau ini kuadratnya kita hilangkan, tinggal X ditambah 3/2 sama dengan, nah kalau ruas kiri kuadratnya dihilangkan, maka ruas kanan menjadi plus minus akar 169/4. Nah, akar 169 itu 13, akar 4 itu 2. Sehingga menjadi X ditambah 3/2 sama dengan plus minus 13/2. Untuk X yang pertama kita dapatkan 13/2, kita ambil yang positifnya dulu, 13/2 dikurangi 3/2. Ini dari mana? Dari sini. Ini positif 3/2 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Nah, 13 dikurangi 3 itu adalah 10. Maka 10/2 kita dapatkan 5. Kemudian X yang kedua adalah ini tadi yang pertama kita ambil positif 13/2. Sekarang untuk X yang kedua kita ambil negatif 13/2. Nah, negatif 13/2 dikurangi 3/2. Dikurangi 3/2 asalnya dari sini tadi. Ini positif 3/2 di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Dari sini negatif 13/2 dikurangi 3/2 sama dengan negatif 16/2. Negatif 16/2 adalah negatif 8. Sehingga kita dapatkan dua nilai X, yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 8. Kemudian contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 sama dengan 0. Di sini kalian perhatikan nilai A, yaitu koefisien x kuadratnya adalah 2, berarti belum 1. Karena itu harus kita ubah dulu A-nya menjadi 1. Caranya bagaimana? Kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan harus dibagi berapa? 2. 2x kuadrat dibagi 2 menghasilkan positif 1x kuadrat. Kemudian negatif X/2 adalah negatif setengah X. Negatif 10/2 adalah negatif 5. Ruas kanannya 0/2 adalah 0. Sehingga berubah menjadi seperti ini. Ini nilai A sudah berubah menjadi 1. Kalau sudah, langkah berikutnya konstanta pindahkan ke ruas kanan. Sehingga X kuadrat dikurangi setengah X sama dengan positif 5. Kemudian kedua ruas kalian tambah dengan kuadrat dari setengahnya koefisien X. Jadi ruas kiri ini kalian tambah dengan kuadrat dari setengahnya koefisien X adalah berapa? Negatif setengah. Jadi setengahnya negatif setengah. Demikian juga dengan ruas kanan. Kalau sudah, kemudian ruas kiri kalian tulis menjadi kuadrat dari X dikurangi 1/4. Kuadrat dari X kurangi 1/4. Dari mana negatif 1/4 ini? Dari sini. Setengah kali negatif setengah itu adalah negatif 1/4. Nah, kita tulis di sini. Setengah kali negatif setengah itu negatif 1/4. Kalau sudah, kemudian ini dikuadratkan. Ya, negatif 1/4 dikuadratkan itu adalah positif 1/16. Nah, 5 ditambah 1/16 dengan cara menyamakan penyebut kita dapatkan 81/16. Dari sini X dikurangi 1/4 kuadrat hilang, maka ruas kanan harus menjadi plus minus akar 81/16. Nah, akar 81/16 itu 9/4. Sehingga X1 kita dapatkan 9/4 ditambah 1/4. Karena ini pindah ruas menjadi positif 1/4, yaitu menjadi 10/4 atau 2,5. Kemudian X yang kedua kita dapatkan negatif 9/4 ditambah 1/4. Nah, negatif 9/4 ditambah 1/4 itu adalah negatif 8/4. Negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Nah, sehingga soal 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 sama dengan 0 tadi menghasilkan nilai x 2,5 atau x sama dengan negatif
2. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.